sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu sakit Nabi Muhammad ka urang anu tanggal balarna ka urang dedehna dugi ka anjeunna berjuang. Mugi-mugi orang sadayana diparingan salamat dina bimbingan Rasulullah, mugi-mugi urang kaya syafaat ti anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Para wargi sadayana dina bengi ieu pribados bade ngaduwikeun tina para wargi dina wengi ieu bade didugikeun bade di awas tina tafsir surat An-Nasr. Santos para ibu, para bapak, sang sadayana tos hafal An-Nasr. Kira apa? Surat An-Nasr. Asalnya Cicawi ayeuna. Apanya? An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadayana surat An-Nasr teh ayat 3 ayat. Surat An-Nasr merupakan surat anu ka-110 dina urutan surat anu dina Al-Qur'an. Sadayana dina Al-Qur'an sabaraha surat sadayana? 110. Jadi sadayana dina Quran teh ayat 114 surat. Surat anu ngawitan surat Al-Fatihah. Terakhir surat An-Nas. Tos apal tadinya. Tengah-tengah nama PR be. Da pribados ke catatan apa sadaya. Terang surat-surat Nabi nomor sabarah nama teh apal eta. Ngadul ngapalkeun. Surat An-Nasr merupakan surat ke-10, 110. Surat ini terdiri dari 3 ayat. An-Nasr artinya pertolongan. Surah An-Nasr termasuk surah Madaniyah, surahnya. Orang tasma'us tadi idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Upami ningali dina arti ieu urang teu acan kahartos nya insyaallah lah ibu-ibu bapak tos maraos sadayana asbabun nuzulna ieu mah etang-etang emutan deui nya. Siapa yang mendapat pertolongan, siapa yang mendapat kemenangan apa, insya Allah ke orang ditinggali di dirinya.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Manusia nu mana di mana saha nu ngawitan berbondong-bondong masuk ke aya di dieu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh dia maha penerima tobat. Saatos naking kemenangan kenikmatan ku Allah teh dipiparang merasakan bertasbih. Kandungan surat An-Nasr. Surat ini menceritakan kemenangan Nabi dalam Fathul Mekkah. Pada saat itu Nabi melakukan sholat sebanyak 8 rakaat pada waktu duha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kira waktu sholat duha teh yangnya sateatana lohor. Urang upami ngalaksanakeun sholat duha kangge naon? Nyodakohan sendi anu aya di urang nya sakir sunnah sendi teh kada disodakohan ku ngaos ku salat duha. Insyaallah sadayana rantes apa dilaksanakeun. Surah ini tidak turun ketika Fathul Mekkah yang terjadi pada tahun 8 Hijrah, tetapi turun 2 tahun setelahnya, yaitu saat Nabi melakukan haji wada pada tahun 10 Hijrah. Hari 10 Hijrah, 8 Hijrah, eta kalebat tahun naon? Nya. Kangge urang mah. Ayeuna tahun sabaraha kangge tahun Hijrah? 140 1445. Jadi saminya orang sudah hafal. Surah An-Nasr dikenal dengan nama lain, yaitu surah At-Taudi atau surah perpisahan. Hal ini karena turunnya surah ini menandakan bahwa wafatnya Nabi tidak akan lama lagi. Banyak ulama yang menyatakan atau surat perpisahan. Hal ini karena turunnya surat ini menandakan bahwa wafatnya Nabi tidak akan lama lagi. Banyak ulama yang menyatakan bahwa surat terakhir yang turun secara lengkap adalah surat An-Nasr. Namun ada yang berpendapat bahwa ayat terakhir yang turun adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya, dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing dia diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sementara mereka sedikit pun tidak akan dirugikan. Ini pada surat Al-Baqarah 281. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa ayat terakhir yang turun adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa antum alaikum nikmati wa raditu lakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ini artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu
dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ini pada surat Al-Maidah ayat 3. Kedua ayat ini merupakan ayat yang turun terakhir. Akan tetapi surah terakhir yang turun secara lengkap adalah surat An-Nasr yang tadi itu. Oleh karena itulah nama lain surat An-Nasr adalah surat At-Taudi atau surat perpisahan. Karena menunjukkan bahwa sebentar lagi Rasulullah akan meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kana Umaru yudhilni ma'asyahi badri faqala ba'duhum lima tudhilu hadzal fata ma'ana walana abna'u misluhu faqala innahu mimma qad alimtum qala fada'ahum data yaumi wada'ani ma'ahum qala wa marusituhu da'ani yauma idin ila liyuriyahum minni faqala ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja hatta khatamas sura faqala ba'duhum umirna annahmadallahu wa tastaghfiruhu idza nusirna wa kutiha alaina wa qala ba'duhum nadri awalam yakul ba'duhum say'an faqala li ya ibnas Abbas akadza taqulu qulta la qala fama taqul qultu wa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu idza jaa nasrullahi wal fathu Makkah fadaka alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Qala Umar ma aglamu minha illa ma ta'lam. Qala Umar ma a'lamu minha illa ma ta'lamu. Ya. La ma taqul. Yang mana? Oh, sama taqul ya. Yang artinya Umar pernah mengajakku dalam sebuah majlis pada sahabat senior yang pernah ikut perang Badar, sehingga sebagian sahabat bertanya, mengapa anak kecil itu kau ikut sertakan? Kami juga punya anak-anak kecil seperti dia. Umar menjawab, seperti itulah yang kalian tahu. Suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajaknya bersamanya. Menurutku Umar tidak mengajak diriku selain untuk memperlihatkan kepada mereka kualitas keilmuanku. Lantas Umar bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang ayat yang artinya tadi surat Al-Nasr dari mulai baca sampai yang selesai? Maka sebagian sahabat berkomentar menafsirkan ayat tersebut. Tentang ayat ini selalu kita diperintahkan agar memuji Allah dan meminta ampun kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan diberi kemenangan.
Sebagian lain berkomentar, kalau kami tidak tahu. Bahkan ada sahabat yang tidak berkomentar sama sekali. Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, begitulah kamu menafsirkan ayat tadi? La, tidak, jawabku. Lalu bagaimana pendapatmu? Tanya Umar. Ibnu Abbas menjawab, surah tersebut adalah pertanda wafatnya Rasulullah. Ia sudah dekat Allah memberitahunya dengan ayatnya. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yang berarti penaklukan Mekah, dan inilah tanda ajalmu Muhammad. Kemudian bertasbihlah dan memujilah Robbi dan memohonkan ampun, sesungguhnya Dia Maha menerima tobat. Kata Umar, aku tidak tahu penafsiran ayat tersebut dalam seperti yang lama, yang dikatakan seperti yang kata Ibnu Abbas. Jadi itulah pandangan yang tajam dari Ibnu Abbas bahwa surat An-Nasr ini adalah surat terakhir, karena Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Bahkan Allah telah bersumpah dengan umur beliau dalam firman-Nya, Al-Amru, demi umurmu. Surat Al-Hijr 721. Karena seluruh masa hidup Nabi itu mulia. Semua perkara mulia dan amal soleh selalu diakhiri dan ditutup dengan istighfar. Jika selesai sholat wajib, kita diwajibkan langsung untuk beristighfar 3 kali. Demikian juga disyaratkan bagi orang yang sholat tahajud pada malam hari hingga waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, ini pada Quran surat Al-Imran ayat 17. Setelah berhaji, kita pun diisyaratkan untuk beristighfar. Allah berfirman, summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak di Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 199. Setelah bermajlis atau berkumpul seperti sekarang kita ini, disyariatkan untuk bertasbih dan beristighfar. Setelah wudhu juga kita harus berdoa. Yaitu doanya, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini beristighfar dari dosa mereka. Setelah memuji dan Allah memerintahkan Nabi untuk beristighfar setelah setelah dakwahnya telah sempurna. Jika dakwah telah sempurna,
dan berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa umur beliau akan berakhir. Ini sebagai mukadimahnya. Sebagai artinya di sini ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, pada surat An-Nasr ayat 1. Maksud dari pertolongan adalah pertolongan Allah kepada Nabi untuk menaklukkan kaum Quraisy yang tadi artinya, atau dalam mengalahkan musuh-musuh secara umum. Adapun al-fathu, kemenangan, Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutnya bahwa seluruh ulama bersepakat ijma bahwa yang dimaksud dengan al-fathu pada ayat ini adalah Fatu Mekah. Fatu Mekah adalah peristiwa ditaklukannya kota Mekah oleh Rasulullah dan kaum muslimin setelah turun dari kota tersebut selama 8 tahun. Sebelumnya Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Beliau berdakwah selama siang dan malam, tetapi hanya sedikit orang yang mengikutinya. Bahkan Nabi diusir dan berhijrah, hampir mau dibunuh, dan berhijrah meninggalkan kota Mekah, kota yang sangat dicintai oleh dia. Setelah di Mekah setelah terusir lama dari kota Mekah, beliau akhirnya kembali dan menaklukkan kota itu. Nabi memasukinya dengan penuh rahmat dan karunia dari Allah. Penaklukan inilah yang disebut Fatu Mekah. Jadi idza jaa nasrullahi wal fathu ini Nabi mendapat pertolongan dari Allah, menyelamatkan pertolongan dan telah mendapat kemenangan. Ayat yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa banyak kabilah Arab yang menanti kemenangan Nabi setelah mengalahkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Maka kalau mereka menyatakan kalau Muhammad berhasil mengalahkan kaumnya, orang-orang Quraisy, dia memang benar-benar seorang nabi. Beliau berhasil menaklukkannya kota Mekah sehingga banyak kabilah Arab yang masuk Islam dan membenarkan Muhammad sebagai seorang nabi. Yang tadi dari ayat yang tadi ya, melihat manusia berbondong-bondong, inilah keterangannya. Ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima tobat. Penjelasannya, setelah Allah memberikan rahmat dan karunia kemenangan yang diberikannya kepada Nabi, Allah memerintahkan Nabi untuk bertasbih dengan memujinya. Selain itu Allah menyuruh Nabi untuk beristighfar kepadanya. Allah pun menyuruh Nabi untuk menyucikannya dari segala bentuk kekurangan dan
sirikan. Bahkan Allah juga menyuruh Nabi agar memohon ampun kepadanya. Apakah Nabi berbuat kesalahan dalam dakwahnya selama 23 tahun? 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, sehingga beliau harus diperintahkan untuk beristighfar. Perintah ini menunjukkan Nabi mengakui bahwa bagaimanapun beliau beribadah kepada Allah, beliau tetap tidak akan dapat menyaingi keagungan Allah. Hal ini juga memerintahkan bahwa Nabi tidak membanggakan perbuatannya. Selama 23 tahun berdakwah, Nabi bahkan diusir dan tidak dibunuh oleh kaumnya. Setelah dakwahnya selesai dan mendapat kemenangan, ini dia tidak tidak bangga begitu. Dia tetap memuji bahwa ini adalah dari rahmat dari Allah. Itu jika Nabi yang Nabi dakwanya selama 23 tahun yang murni seluruhnya karena Allah, tetap diperintahkan untuk beristighfar. Apalagi dengan para dai yang dakwahnya belum tentu ikhlas karena Allah. Oleh karena itulah ketika memasuki kota Mekah setelah menaklukkannya, Nabi masuk dalam keadaan dakwah dan dia tetap melakukan istighfar. Setelah ini surat-surat yang telah jadi isinya dari surat An-Nasr ini. Surat An-Nasr, surat kemenangan, pertolongan Allah untuk memenangkan kota Mekah. Sesudah menang, maka orang-orang di situ percaya bahwa Rasulullah itu benar-benar Nabi. Maka berbondong-bondonglah untuk masuk Islam. Karena mendapat kemenangan, mendapat kenikmatan, Allah memerintahkan untuk beristighfar. Harus ingat kepada Allah, ya. Ini buat kita dari surat ini, yang intinya tadi itu kalau nggak salah nanti sama Ustaz Udin itu lagi, bahwa inti daripada surat An-Nasr adalah bagi kita itu harus banyak beristighfar. Satu diantaranya, kalau kita habis sholat, kita baca istighfar 3 kali. Gimana istighfarnya teh? Nah, kira aku istighfar apa minta salat? Pintar. Upami orang tas salat wengi, oke, tas beres orang istighfar. Jadi sekara perkara yang mulia dan amal yang soleh ditutup dengan istighfar. Setelah kita berkumpul seperti kamari Ipan haji bade teh meninggalkan Arafah harus istighfar, karena di situ banyak orang, kita mungkin banyak kesalahan, baca istighfar. Kita juga di sini udah berkumpul di majelis pengajian. Ya pasti, ya bukannya pasti, tapi ada aja kesalahan. Mungkin saya juga banyak kesalahan, memberikan ininya kurang sempurna, maka diakhiri dengan istighfar. Jadi Allah memerintahkan kepada kita banyak istighfar untuk
menghapus kesalahan-kesalahan yang udah kita lakukan, yang suka lupa. Pada waktu kita berkumpul begini, kita suka pulangnya itu, selesainya itu sambil bangun baca istighfar. Apa istighfarnya teh? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika kita membaca ini setelah selesai perkumpulan ini, oleh Allah amal-amal yang baik akan dikasih pahala dari bacaan ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kalau kita baca ini maka akan dihapus dengan kata-kata ini kesalahan-kesalahannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti diperluas lagi dan dibetulkan lagi yang salahnya sama Ustaz Udin. Ini cuma sebagai mengingatkan kepada saya, dan untuk mudah-mudahan semuanya juga sekarang. Jadi kalau udah tahu mah, waktu sholatnya itu baca idza jaa nasrullahi wal fathu, mangalamun ka mana-mana ingat kana hartosna, ingat kana jasa Nabi ya, mau emat kana di dapur upami orang terus terang hartosna insyaallah. Da pribados mah anu panjang-panjang mah suratna teh kala tengah-tengah hilap deui kadituna. Bari jeung terang hartosna teu apal. Paling-paling anu apal teh surat anu terakhir Al-Baqarah. Paling eta ya, ayat kursi. Itu nama paling Al-Imran ayat 3-10. Pada hari buka bobo sok dibaca jadi sana sama. Aduh, tas umur sakieu ya, sok isin sakapun mah. Tapi mungkin di Allah maparinan ka urang ampurana urang dah seueur istighfar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tos ngarang sadayana tafsir penjelasan dina surat An-Nasr ya teh. Nu kesimpulanna di antawisna numutkeun keterangan Imam Bukhari rahimahullah. An Ibn Abbas qala kana Umar yudkhiluni ma'asyahi Badrin fa ka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi fa qala lima yadkhul hadha ma'ana wa lana abna mislah. Dalam tafsir disebutkan, kalau tafsir yang isinya dari ayat-ayat ini, bahwa ayat surat ini menerangkan datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Ditandai di ayat 2 banyak yang masuk agama Allah. Ini terjadi pada Fathu Mekah. Dan ayat 3-nya intinya karena ada kemenangan kita diperintahkan untuk banyak bertasbih, memuji Allah dan beristighfar. Isinya demikian tentang pertolongan Allah, tentang kemenangan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Fathu Mekah. Tapi menurut keterangan hadis Imam Bukhari, Ibnu Abbas pernah dibersamakan oleh Umar dengan sahabat-sahabat senior yang pernah ikut perang Badar. Maka sahabat-sahabat senior itu kaget. Ini kok anak kecil
kok dibersamakan dengan mereka yang senior-senior itu? Ditanya Umar itu, lima yadkhul hada mana walana abna mislah. Kata sahabat-sahabat senior yang pernah ikut perang Badar, heran kok Ibnu Abbas dibawa-bawa ke tengah-tengah sahabat-sahabat yang senior ya. Kata sahabat senior itu, padahal kami juga punya anak yang seperti ini, kok tidak diajak? Kok hanya Ibnu Abbas saja yang diajak? Faqala Umar innahu mimman qad alimtum fada'ahum data yaumin fadakhalahu ma'hum fama ra'aitu anhu da'ani. Intinya Ibnu Abbas sudah kalian kenal semua, anak kecil ini. Tapi kok diikutkan dengan sahabat-sahabat yang senior ini? Ternyata nanti Ibnu Umar menyebutkan Ibnu Abbas ini punya pengetahuan yang tidak dimiliki, belum dimiliki oleh sahabat-sahabat senior itu. Coba kalian tanya tentang surat An-Nasr misalnya, maka Ibnu Abbas kemudian ditanya oleh mereka surat An-Nasr, ternyata tidak menjelaskan seperti isi ayat-ayatnya yang tadi itu. Ibnu Abbas menjelaskan ternyata surat ini, tersirat dalam surat ini akan dekatnya masa wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayatnya tidak ada menceritakan tentang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi isyarat dari kemenangan Fathu Mekah itu berarti sudah dekat dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia di balik surat ini, bahwa surat ini menggambarkan tidak lama lagi Nabi Muhammad akan meninggal. Itu disampaikan oleh Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat yang lain belum tahu rahasia di balik surat ini ya, kecuali Ibnu Abbas itu yang tahu. Walaupun Ibnu Abbas waktu itu masih usianya muda ya, usia muda. Jadi sahabat-sahabat yang senior juga tidak tahu ini rahasia di balik surat ini. Ternyata yang tahu adalah Ibnu Abbas, bahwa di balik surat ini tersirat dekatnya wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Fathu Mekah itu terjadi tahun 630 ya. 630 Fathu Mekah itu. Rasulullah 2 tahun berikutnya wafat. Jadi tidak lama setelah Fathu Mekah Rasulullah wafat. Memang hanya berjarak 2 tahun. Fathu Mekah itu terjadi tahun 630 Masehi ya. Jadi masih pakai Masehi itu, bukan pakai Hijriah. Kenapa? Sebab kalender Hijriah itu ditulis 17 tahun setelah Nabi hijrah. Jadi biar kita tahu nih, kalender Hijriah itu bukan ditulis begitu Nabi hijrah kemudian besoknya membuat kalender, bukan. Beda dengan Masehi. Jadi kalender dibuat pertama itu 17 tahun setelah hijrah gitu. Nabi di Madinah berapa tahun? 10 tahun ya. Nabi di Madinah 10 tahun. Kalau kalender dibuat 17 tahun setelah hijrah, berarti kapan dibuat setelah wafat Nabi itu? 7 tahun setelah Nabi wafat baru ada kalender itu. Biar kita tahu kalender itu. Dan itu idenya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fathu Mekah terjadi 630 Masehi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 632 Masehi. Jadi berselang 2, tidak lama, hanya berselang 2 tahun. Ada riwayat An Ibn Abbas qala lamma nazalat idza jaa nasrullah wal fath da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Ketika surat idza jaa nasrullah ini turun, Rasulullah memanggil Fatimah. Fatimah ini siapa ini? Putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, Rasulullah setelah memanggil Fatimah berkata, "Innahu qad na'yat ila nafsi." Masa kematianku disampaikan kepada aku, kata Rasulullah. Ku ayat dia.
Jantan Rasulullah diwartosan ku ayat dia sebetulnya anjeunna teh bakal pupus talami santosna lungsur ayat dia. Fabakat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut masa wafatnya sudah dekat setelah turunnya ayat ini, nangis Fatimah itu. Summa dhahikat, tapi habis nangis ketawa Fatimah itu. Ini kenapa ya? Kalau disampaikan berita kematian pasti sedih ya gitu ya. Tapi setelah sedih kok ketawa, ini ada apa ini? Wa qalat akhbarani annahu na'iyat ilahi nafsu fabakaitu. Summa qala isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku akan dekat kematiannya, kewafatannya, maka saya nangis, kata Fatimah itu. Sumaqala, kemudian Rasulullah bersabda, ini yang menjadikan Fatimah ketawa ini. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan dekatnya wafatnya beliau, nangis Fatimah. Saya sudah dekat, kira-kira bahasanya saya sudah dekat nih, kematian saya sudah dekat. Nangis Fatimah sebagai anaknya, sebagai putrinya. Sumaqala, tapi Rasulullah kemudian bersabda, isbiri, sabar ya Fatimah, fa innaki awwalu ahli lihaqan bi. Kamu ini adalah keluarga yang paling cepat yang menyusul saya kematiannya. Jadi Fatimah dikabarkan bahwa Fatimah itu yang paling cepat setelah Rasulullah wafat, di keluarga itu yang paling cepat menyusul Nabi itu wafat, yaitu Fatimah. Ketawa Fatimah itu, ketawa. Ya enak kalau dikabarkan kematiannya cepat mah, gitu ya. Karena tahu kematian cepat, ya berbuat baik kalau begitu mah. Jadi berarti setelah Nabi wafat, Nabi mengabarkan bahwa keluarga yang akan menyusul Nabi itu, yang dekat menyusul Nabi itu adalah Fatimah. Ternyata iya, memang setelah Nabi wafat, kemudian disusul oleh Fatimah 6 bulan berikutnya. 6 bulan berikutnya. Usia Fatimah 28 tahun. 28 tahun. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka 6 bulan berikutnya adalah yang menyusul adalah Fatimah dalam usia 28 tahun. Ini sekilas tentang peristiwa yang ada di sekitar keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit-sedikit mengambil hikmah dari surat ini. Ayat pertama menarik sekali. Coba kita lihat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita lihat yang disebut pertama adalah pertolongan Allah sebelum menyebut kemenangan. Jadi kemenangan itu, kemenangan apa saja, kita mungkin sukses belajar, mungkin sukses bisnis, pokoknya kemenangan apa saja yang kita dapat, itu ketika kita menceritakan, itu yang beretika adalah menyebut pertolongan Allah dulu. Jadi bukan ini karena usaha saya, bukan. Karena ditolong Allah, maka saya dapat kemenangan gitu. Jadi kemenangan itu datangnya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah yang sebut-sebut pertama itu. Gitu. Jangan menyebut kehebatan kita kalau kita mendapat pertolongan. Itu yang paling penting diambil di antara hikmahnya ini. Yang kedua, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwaja, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ini pada Fathu Mekah ya, Fathu Mekah. Itu tidak mudah Fathu Mekah itu prosesnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya itu ada perjanjian Hudaibiyah. Jadi panjang ceritanya ini. Tapi Rasulullah ketika Fathu Mekah, dulu kan Nabi waktu ke Madinah hijrah dengan para sahabat itu kan karena banyak mengalami siksaan, intimidasi, kemudian diusir oleh orang-orang Mekah gitu ya. Kemudian hijrah ke Madinah. Singkat cerita,
Nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Fathu Mekah kembali ke Mekah itu tidak ada balas dendam terhadap orang-orang yang dulu memusuhi, kemudian juga menyakiti, mengintimidasi, menyiksa, mengusir. Rasulullah tidak balas dendam ketika Fathu Mekah itu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Fathu Mekah itu sudah banyak punya pasukan. Ada sekitar 2.000 itu yang ikut waktu Fathu Mekah itu 2.000. Tapi tidak ada membalas ke orang-orang yang pernah dendam, benci, tidak ada. Maka karena melihat sifat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Mekah akhlaknya baik, tidak balas dendam ke orang-orang yang dulu mengusir, membenci dan sebagainya, maka orang-orang tertarik. Kemudian pada masuk Islam, musuh-musuhnya itu, mantan-mantan musuhnya itu pada masuk Islam. Karena Rasulullah tidak balas dendam ketika sudah punya pasukan yang banyak itu. Nah, ini kemenangan dari Allah diantaranya. Maka kalau dapat kemenangan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih. Katanya dalam riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Fathu Mekah itu salat 8 rakaat yang tadi disebut salat duha. Ada yang menyebut juga salat al-fat itu ya. Salat al-fat itu salat kemenangan. Jadi dianjurkan kalau ada dapat kemenangan-kemenangan kita salat 8 rakaat berdasar dari riwayat ini ya. Ada yang menyebutkan salat duha. Ya. Dua-duanya baik, yang tidak baik yang tidak salat gitu ya. Jadi silakan aja mau itu namanya saja. Salatnya sama 8 rakaat Rasulullah salat di waktu Fathu Mekah itu. Dan kemudian ditutup dengan menarik sekali wastaghfir dan beristighfarlah. Kenapa? Kita melihatnya ya, setelah berbuat baik dalam ibadah-ibadah itu tadi ditutup dengan istighfar, seperti habis haji sumafidu minai suafadun nas wastaghfirullah. Habis dari Arafah, kemudian tawaf ifadah, kemudian banyak beristighfar. Habis salat kita tahu juga disunnahkan, kemudian habis salat pisan itu teh langsung kita beristighfar. Habis pengajian juga beristighfar gitu ya. Ini kan setelah melakukan kebaikan-kebaikan. Juga di ayat ini setelah mendapatkan kemenangan disuruh beristighfar. Karena apa? Di antaranya kalau dalam hubungan dengan ayat ini insyaallah kemenangan itu kan didapat dengan jerih payah itu. Dengan jerih payah, dengan susah payah kemenangan, kesuksesan jerih payah. Jadi kalau melihat orang sukses itu jangan lihat kesuksesan saja, lihat ininya, perjuangannya itu, perjuangannya. Biar kita bisa meniru, jangan hanya melihat kesuksesannya enak-enak saja, tapi lihat sebelumnya perjuangannya, lihat gitu ya. Nah, dalam perjuangan yang gigih itu pasti mengalami ujian. Pasti mengalami ujian. Cobalah misalnya AA yang agak jauh ini kuliahnya itu. Sekarang sudah selesai gitu ya. Jangan lihat selesainya sekarang. Coba dulu waktu ke Mesirnya gimana itu. Pasti banyak tantangan-tantangan. Misalnya tantangan transport aja gitu ya. Itu pernah transit di mana saja? Apa langsung ke Mesir gitu? Pernah transit di mana coba? Kapal itu. Libanon pernah? Enggak. Libanon, Thailand, Turki. Tuh, pernah Libanon, Turki. Sendirian lagi. Sendirian. Itu apakah bukan jerih payah itu ya? Nah, dalam jerih payah itu, dalam kondisi kadang-kadang kita lemah iman, gitu ya, lemah iman, itu mungkin ya, mungkin bukan siapa saja ya. Dalam jerih payah itu, jerih payah dalam kebaikan padahal,
Tapi kadang-kadang ada ujian-ujiannya itu. Nah, ketika ada ujian-ujiannya kan mungkin ketika iman lemah itu mungkin kan ada ya. Kadang-kadang mungkin agak kurang baik sangkaan pada Allah, mungkin gitu ya. Mungkin. Ya Allah, saya ini nuntut ilmu kok disusahkan jalannya. Mungkin ada begitu, mungkin. Ya, mungkin ada aral, mungkin apa ya. Saya ini begini, saya ini baru nikah kok agak susah kehidupan gitu kan, ini pernikahan perintah Allah gitu kok agak begini. Pasti ada ujiannya. Nah, karena dalam ujian itu mungkin berhadapan dengan kekuatan iman kita, kadang-kadang iman kita lemah, kemudian anggapan apa kita kepada Allah gimana itu, maka perlu istighfar. Dalam menghadapi kesulitan sebelum sukses juga kan mungkin kesabaran juga kadang-kadang terganggu kesabaran, mungkin terganggu kesabarannya. Ya. Jadi kalau cerita ya maaf ya, cerita ayah biar tidak hanya tahu sekarang. Misalnya tentang biaya ya, biaya. Kadang untuk kembali transport ke Mesir juga pulang dari sananya harus bawa dagangan ya gitu ya. Pernah bawa apa itu? Kurma muda itu gitu. Ini cerita-cerita begini itu biar jadi motivasi bagi kita gitu ya. Motivasi bagi kita ya. Tapi jangan takut bahwa untuk sukses harus susah, enggak juga gitu ya. Tapi untuk sukses pasti ada ujian-ujiannya, ada ujian-ujian begitu ya. Ya saya juga, saya menyebut saya agak sukses saya, maka harus disyukuri. Kenapa? Saya dapat anaknya kiai. Ini kesuksesan bagi saya. Saya ini anak petani. Gitu ya. Saya dapat anaknya kiai. Ini bagi saya syukur ini kesuksesan. Tapi jangan lihat begitu. Saya sebelum mendapat ummi ini, saya diuji oleh mbah baca kitab kuning. Sulit juga. Jadarkan kesulitannya itu. Baca kitab kuning sampai ditulis kitabnya itu. Kitab kuning itu kitab yang tidak ada ininya, harkatnya itu. Tes. Iya, dites. Jadi kesuksesan yang contoh-contoh kecil begini jangan dilihat sekarangnya, sebelumnya gimana gitu ya. Banyak sekali. Tapi saya anggap bagian kesuksesan, sebab kalau tidak dianggap kesuksesan, tidak beralhamdulillah nanti juga. Terus abdi oge kan bahasana bahasa Madura ya, sareng bahasa Sunda. Mimiti ngomong bahasa Indonesia, bahasa Sunda oge aya bae anu ieu teh. Aya nu ngerti, aya anu yang serikeun, aya anu berat bade nyarios kitu, nyarios bahasa Sunda ge. Oh, aya anu mencaci anu biasa bae. Jadi ada aja kesulitan. Maka mungkin ya kalau tidak sabar misalnya orang yang mencaci saya balas juga mencaci kan gitu ya gitu. Kalau tidak sabar, maka perbuatan itu kan kesalahan-kesalahan ya, mungkin ya kurang sabar, mungkin mengeluh mungkin ya. Maka banyak beristighfar, wastaghfir ya, wastaghfir. Coba nanti cerita perjuangan di Mesir tuh, yang ringan-ringan aja, misalnya perjuangan tempat kos misalnya, gitu ya. Ingin dapat tempat kos yang murah misalnya, gimana perjuangannya itu? Kalau nggak keliru yang terakhir ya, tempat kosnya di bekas pernah ada bomnya ya. Kan ada bom kayak kita tuh, kayak apa itu yang radikal tuh. Teroris. Ya kayak teroris di Mesir kan itu ya bomnya. Nah keliru tempat kos terakhirnya dekat itu ya. Ini waktu sama teteh. Iya, yang dengan teteh malahan. Teteh tuh apa ndak takut istrinya itu. Sendiri di rumah Anya lagi kerja waktu itu. Tuh, Anya lagi kerja. Ada bom apa tuh? Ada bom lagi. Mau bunuh diri di dekat Masjid Azhar. Iya, bom bunuh diri situ. Kenapa coba? Berani kos di sana.
Karena pasti tidak ada orang yang, pasti jarang yang mau, karena pernah ada bom takut gitu. Tapi ya mau, karena pasti itu adalah dimurahkan oleh orangnya. Jadi ngudak murahna teh, coba ngudak murahna bayaran teh, kos teh. Jadi lihat itu nyata perjuangannya, banyak sekali cerita-cerita. Ya mungkin juga cerita Aska mungkin coba di ETB itu. Itu jangan dilihat askanya sekarang, di askanya tuh begini sekarang. Lihat waktu di ETB-nya, bagaimana. Maka pasti mengalami perjuangan-perjuangan. Banyak sekali orang-orang besar itu, kalau istilah sekarang itu tidak lahir dari zona nyaman istilahnya gitu. Orang-orang besar itu tidak lahir dari yang zona nyaman gitu ya. Semua manusia juga lahirnya tadinya juga tidak jadi zona nyaman, kan dari jalan yang sempit tadinya juga. Sebelum ke dunia itu kan tidak enak semuanya juga, di jalan yang sempit, sama mengalami itu. Jadi ada perjuangan maksudnya hidup ini. Jadi makanya dalam perjuangan itu pasti ketika menghadapinya macam-macam. Mungkin kadang-kadang kurang sabar, mungkin kadang ada iman mungkin agak nurun, sehingga bagaimana anggapan kita dengan Allah, bagaimana gitu Allah mungkin di hati itu. Maka ayat ini ditutup dengan beristighfar, wastaghfir ya, wastaghfir. Nanti juga dalam bakti ke orang tua, luar biasa. Mungkin ada kesalahan anu mungkin gitu ya. Iya mah keripu-ripu nak dipanggil anu mungkin gitu ya. Gini. Kan kita sibuk kadang-kadang dipanggil oleh orang tua gitu ya. Ayo ka dia anu kurang mau juriput teh. Padahal berbakti ke orang tua kan harus kewajiban. Untuk berbakti begitu kan mengalami perjuangan gitu ya, kesabaran. Kan mungkin kurang sabar kitanya apa-apa. Maka perlu istighfar ya. Istighfar. Kalau sholat kenapa istighfar habis sholat? Ya mungkin dalam sholat, bukannya mungkin, sangat mungkin dalam sholat itu banyak kesalahan. Yang paling jelas adalah banyak ngalamun. Makanya istighfar. Ya mungkin ada kesalahan, waktunya ditelatkan, maka istighfar. Banyak sekali kesalahan-kesalahan. Maka istighfar ini cocok sekali oleh Allah Subhanahu wa taala kalau disyariatkan menutup amal yang kita anggap baik, padahal mungkin di hadapan Allah ada saja kekurangan-kurangannya. Ini rahasia istighfar ya, diantaranya jadi penutup amal-amal baik seperti sholat, haji, nuntut ilmu gitu ya. Majelis taklim kan ada subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.